Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melanggengkan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua. Termasuk di dalamnya adalah ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga menambah ilmu kita. Pelajaran kita pada kali ini adalah pelajaran usul al-fiqhi yang diambil dari kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, ditulis oleh Al-Syekh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan untuk anak-anak kelas 12 dari SMKI Al-I'tisam, kita masuk ke dalam bab tentang al-kalam. Ya. Kemarin sebelumnya kita membahas tentang al-ahkam, dan kita alhamdulillah selesai dari kitab tentang al-ahkam itu, atau bab tentang al-ahkam, dan masuk sekarang insyaallah kita ke dalam bab tentang al-kalam. Ya. Mungkin al-kalam ini kita dengar dan juga kita pelajari, ya, di dalam bahasa Arab, di dalam nahwu, ya, dimulai dengan babul kalam. Ya, al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i, yaitu di dalam al-ajrumiyah. Ya, insyaallah anak-anak sekalian sudah hafal, ya, al-ajrumiyah tadi. Dan pada malam hari ini, ya, insya Allah kita masuk ke dalam bab tentang al-kalam yang tidak begitu jauh berbeda dengan pembahasan di dalam ilmu nahwu. Kata beliau, ta'rifuhu, ya, ta'rif daripada al-kalam. Ya. Al-kalamu lughatan al-lafdu al-mawdu'u lima'nan. Al-kalam secara bahasa adalah al-lafdu, lafaz, al-mawdu'u yang diletakkan lima'nan untuk sebuah makna. Nah, jadi al-kalam secara bahasa itu adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna. Ini al-kalam, ya, menurut bahasa lughatan. Kalau kita perhatikan seperti ini, berarti kalau tidak berupa lafaz berarti dia bukan al-kalam. Ya. Lafaz itu, ya, mungkin kita juga sudah paham, yaitu suara yang di dalam suara itu adalah mengandung huruf-huruf hijaiyah. Ya. As-saut al-mustamilu ala ba'di huruf
al-hijaiyah, ba'dal huruf al-hijaiyah. Nah, ini adalah lafaz ya yang mencakup huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah mulai daripada alif sampai dengan ya. Itu disebut dengan al-kalam secara bahasa. Wastilahan secara istilah ya, secara istilah adalah al-lafdhu al-mufid. Lafaz yang memberikan faidah. Berarti kalau lafaz itu tidak memberikan faidah, maka dia bukan kalam. Al-lafdhu lafaz al-mufid yang memberikan faidah. Mislu, contoh di sini adalah Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Wa Muhammadun Nabiyuna. Allahu Rabbuna itu memberikan faidah. Artinya kita bisa memahami dan bisa mengerti apa yang dimaksud. Itu Allahu Rabbuna. Dan dia kalau kita sebut sudah menjadi satu kalimat yang sempurna. Sehingga kita tidak lagi mencari-cari atau menunggu apa yang akan dikatakan oleh orang tersebut. Demikian juga adalah Muhammadun Nabiyuna. Muhammadun Nabiyuna. Wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam. Sekarang ya, yang paling sedikit dari susunan kalam itu seperti apa? Yang paling sedikitnya. Ya. Kata beliau ismani, dua isim. Ya, terdiri dari dua isim. Tersusun dari dua isim. Au fi'lun wasmun, atau terdiri dari fi'il dan isim. Ya. Jadi bisa berupa isim dan isim, berupa fi'il dan isim. Mithalul awal, misal yang pertama adalah Muhammadun Rasulun. Muhammadun Rasulun. Nah, ini dua-duanya adalah isim. Muhammadun adalah isim, Rasulun juga adalah isim. Ya, terdiri dari isim dan isim. Dan kita juga sudah paham tentang hal ini, bahwa Muhammad adalah seorang Rasul, seorang utusan. Wa mithalu tsani, contoh yang kedua. Istaqama Muhammadun. Istaqama Muhammadun. Ya. Istaqama adalah fi'il. Muhammadun adalah isim. Nah, ini berarti dari fi'il dan isim. Ya. Nah, itu semua termasuk dalam kategori al-kalam. Jadi al-kalam bisa berupa isim dan isim. Ya. Tadi Muhammadun Rasulun. Bisa juga terdiri dari fi'il dan isim. Istaqama fi'il, ya, fi'ilnya adalah fi'il madhi. Muhammadun adalah isim, ya, dia adalah fa'ilnya. Baik. Wa wahidul kalami kalimah. Nah, satu dari al-kalam itu adalah kalimah. Ya. Bentuk satu ya dari al-kalam adalah kalimah. Nah, walaupun memang ketika dimutlakkan al-kalam ini bisa berupa kalimah atau bisa juga berupa satu jumlah. Begitu. Beliau wahya al-lafdhul mawdu' li ma'nan mufrad. Ya. Lafaz yang diletakkan untuk makna mufrad. Maksudnya bagaimana? Wahya imma ismun, ya, au fi'lun, au harfun. Yaitu bisa berupa isim, fi'il, dan huruf. Ya. Ya, kita di dalam al-jurumiyah ya, mengetahui bahwa macam-macam
kalimah atau macam-macam al-kalam itu isim, fi'il, dan huruf. Berikutnya kalau yang dimaksud tadi al-mawdu'u li ma'nan mufrad, ya, yaitu dia bukan murakkab, ya. Bukan murakkab dalam artian menjadi dua makna, tapi menjadi satu makna. Contoh misalnya adalah kalimah misalnya yang murakkab Abdullah, itu disebutnya tarkib idhafi. Abdun adalah mudhaf, Allah adalah lafzul jalalah mudhafun ilaih. Namun maknanya tetap satu, Abdullah. Ya, Abdullah adalah maknanya satu, ya. Seorang, ya, yang bernama Abdullah, ya. Atau seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya isim, fi'il, dan huruf. Ini macam-macam dari kalimah atau al-kalam. Dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Indonesia, kalimah itu lafaz. Kalimah itu kata, ya, dalam bahasa Indonesia itu kata. Ya. Tapi kalimah, ya, dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kalimah dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimah dalam bahasa Indonesia itu kalam itu sendiri, yaitu yang dikenal oleh ilmu nahwu adalah jumlah, ya, atau kalimat yang sempurna. Nah, itu sebuah jumlah. Tapi dalam bahasa Arab kalimah itu adalah kata. Misalnya isim, ya, satu kata, ya, satu kata. Misalnya kitabun, isim, itu satu kata. Demikian juga misalnya adalah fi'il, kata kerja, misalnya kataba, itu satu kata, ya, itu disebutnya kalimah. Atau berupa huruf, misalnya fi atau ala, itu adalah huruf, itu satu kata, ya. Dalam bahasa Indonesia kalimah adalah rangkaian daripada kata tersebut. Namun dalam bahasa Arab juga sering kalimah itu ya, yang dimaksud juga misalnya adalah kalimat dalam seperti bahasa Indonesia, ya, jadi satu ungkapan, satu redaksi, ya. Misalnya ada, kita kenal dengan ada, kalau dalam suatu suatu acara disebutnya seseorang menyampaikan kalimahnya. Nah, itu kalimahnya berarti banyak sekali, ya, bukan hanya satu rangkaian kata saja, tapi disebutnya kalimah. Kadang disebutnya kalimah qasirah, padahal ya panjang juga, begitu, ya. Nah, demikian juga misalkan dalam bahasa Indonesia sepatah kata. Nah, sepatah kata yang dimaksud di situ adalah sambutan yang terdiri daripada kata-kata yang banyak, kalimat-kalimat yang banyak. Gitu. Nih. Berikutnya kata beliau, wal kalimatu imma ismun aw fi'lun aw harfun. Kalimat itu bisa berupa isim, bisa berupa fi'il, dan juga bisa berupa huruf. Ya. Lanjut, beliau katakan falismu madalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi wa huwa thalathatu anwa' ma yufidu al-umum kal asma'il mawsulah. Al-thani ma yufidu al-itlaq, ya, kan nakirah fi siyaqil itsbat. Kemudian yang ketiga adalah
ma yufidul khusus kal a'lam. Ya. Isim adalah apa-apa yang menunjukkan kepada suatu makna pada dirinya sendiri, ya, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, dia mempunyai makna pada dirinya sendiri. Di sini dengan ungkapan min ghairi isy'arin bi zamanin. Kalau kita baca di dalam Tuhfatus Saniyah itu dengan ungkapan lam taktarin bi zamanin. Artinya dia tidak ada kaitannya dengan zaman, atau tidak terpengaruh dengan zaman, atau tidak diiringi dengan zaman, atau tidak terkait dengan. Ini ada 3 di sini. Pertama adalah apa yang memberikan faedah umum, ya, memberikan faedah umum, seperti isim-isim mausulah, ya, memberikan faedah umum seperti isim-isim mausulah. Ya, berikutnya yang kedua, ma yufidul itlaq, ya, yang menunjukkan kepada kemutlakan, ya, yaitu di sini kan nakira fi siyaqi al-itsbat, seperti nakira dalam siyak al-itsbat, itu dalam redaksi al-itsbat, ya, isbat, ya, penetapan, ya, karena nakira nanti juga ada beberapa redaksi, ya. Misalnya contoh di sini, akrim rajulan, ya. Nah, di situ rajulan itu adalah tidak mencakup seluruh misalnya seluruh laki-laki, akan tapi yang dimaksud adalah satu orang laki-laki siapapun dia, ya, satu orang, ya. Nah, ini tidak menunjukkan keseluruhan daripada laki-laki, ya. Ya, untuk baik, anak-anak sekalian, karena ini baterainya mau habis, ya, ya. Mungkin kita cukupkan dulu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi tadi saya ringkas bahwa dalam pembahasan usul fikih ada pembahasan al-kalam, ya, pembahasan al-kalam, ya. Karena memang nanti pada pembahasan lebih lanjut, ya, kita juga akan mengkaji dan membedah, ya, dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran, ya, lafaz-lafaz Al-Quran ataupun lafaz-lafaz hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak mungkin kita itu bisa membedahnya kalau kita tidak mengerti tentang bahasa Arab, ya, dimulai daripada al-kalam, ya. Karena usul fikih ini harus, ya, dikuasai oleh orang yang memang menguasai bahasa Arab, ya. Kita misalnya istinbat hukum misalnya nanti ke depan, ya, kalau antum semua berlanjut belajar, ya, insyaallah taala, ya, ibarat bahwa usul fikih ini adalah seperti pisau bedah, ya, untuk membedah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, ya. Jangan sampai orang membaca dan menyimpulkan istinbat hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa menggunakan bahasa Arab, ya. Misalnya hanya bersandar kepada terjemahan. Yang ini akan menyebabkan banyak sekali kekeliruan dan bahkan juga terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan, ya.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Tentang al-kalam ya, pembahasannya ini masih berkaitan dengan al-kalam, tidak jauh dengan pembahasan di dalam ilmu nahwu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.